Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai praktikum pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Mufliyatun Yahya sebagai MC sekaligus moderator pada praktikum pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita bahas reksadana dan ETF. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga, tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Marilah kita buka praktikum pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyampaian materi. Penyampaian materi pada siang hari ini akan disampaikan oleh Mas Alan Nur sebagai tutor kita pada siang hari ini. Silahkan Mas Alan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, para peserta praktikum pasar modal syariah. Pada siang hari ini, saya diamanai oleh laboratorium untuk menyampaikan materi berkaitan dengan reksadana dan ETF. Perlu diketahui bersama bahwasanya praktikum ini merupakan praktikum serangkaian ya. Jadi buat teman-teman kalau beberapa hari yang lalu sudah mendapatkan beberapa materi, nah ini materi tambahan yang berkaitan dengan praktikum pasar modal syariah. Nah langsung saja di sini saya akan share screen materinya. Oke, sudah bisa terlihat ya? Oke. Langsung saja di sini saya akan menerangkan mengenai reksadana dan ETF. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan reksadana itu? Reksadana itu adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai portofolio investasi. Lalu kemudian sebenarnya bagaimana sih mekanisme atau pola dari reksadana itu? Kalau teman-teman cermati di sini ya, di sini ada sekumpulan investor. Nah, sekumpulan investor ini kemudian mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola. Nah, nanti pengelolaannya itu oleh manajer investasi tergantung dari jenis reksadana yang dipilih oleh investor. Misalnya, si investor itu memilih reksadana saham. Berarti nanti dana dari kumpulan investor ini akan diinvestasikan oleh manajer investasi ini ke efek saham. Begitu juga jika kemudian kumpulan investor ini ingin menginvestasikan dananya ke reksadana pendapatan tetap. Jadi si manajer investasi ini akan menginvestasikan dananya itu ke obligasi. Begitu juga nanti misalnya kumpulan investor ini kemudian membeli reksadana pasar uang, kemudian oleh manajer investasi ini dananya akan disalurkan ke efek pasar uang seperti itu. Nah, lalu kemudian dana yang telah terkumpul dan telah kemudian dibelikan oleh dana yang terkumpul tersebut akan disimpan terlebih dahulu di namanya bank kustodian. Nah, jadi bank kustodian ini adalah tempat penyimpanan dana dari pengumpulan dana dari investor ini. Nah, satuannya untuk reksadana itu adalah namanya unit penyertaan. Itu. Nah, nanti para investor ini akan mendapatkan tiap unit penyertaan dari reksadana yang dia beli seperti itu. Nah, ada beberapa istilah penting yang ada dalam reksadana syariah. Yang pertama adalah nilai aktiva bersih atau merupakan total kekayaan bersih reksadana. Yang kedua ada bank kustodian, yaitu bank tempatkannya dana pengelolaan. Lalu yang ketiga ada unit penyertaan, yaitu satuan dalam reksadana. Yang keempat itu ada namanya prospektus, yaitu informasi detail mengenai sebuah produk reksadana. Dan yang terakhir yaitu adalah fund fact sheet, yaitu laporan kinerja bulanan reksadana yang diterbitkan oleh manajer investasi. Oke. Nah, jadi ingin saya tegaskan lagi bahwasanya pengelolaan dana investasi itu sepenuhnya dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita sebagai investor itu sifatnya pasif. Artinya pengelolaan itu dipercayakan sepenuhnya kepada manajer investasi. Nah, dalam istilah investasi itu dikenal dengan
istilah don't put your eggs in one basket, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan yaitu jangan letakkan telur-telur Anda dalam satu keranjang. Nah, apa sih pentingnya dengan menempatkan telur-telur itu di berbagai keranjang? Kenapa kok tidak satu keranjang? Alasannya tentunya adalah pentingnya diversifikasi. Nah, salah satu manfaat dari diversifikasi investasi ini adalah untuk mengurangi risiko investasi dengan tidak menempatkan seluruh dari investasi ke dalam satu instrumen investasi. Jadi, risikonya itu dibagi, tidak hanya pada satu tempat saja, itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jenis reksadana itu ada 4 jenisnya. Yang pertama itu ada reksadana saham, yang kedua itu ada reksadana pendapatan tetap, yang ketiga itu ada reksadana pasar uang, dan yang keempat itu ada reksadana campuran. Nah, kita masuk ke reksadana saham. Nah, di reksadana saham ini, alokasinya itu besar lebih diprioritaskan kepada efek saham, dengan tingkat profil risiko yang paling tinggi, di mana diversifikasinya itu difokuskan kepada instrumen saham. Sebagai contoh di sini misalnya, si manajer investasi ini menggunakan dana dari investor yang mau beli reksadana saham untuk kemudian diversifikasi sahamnya untuk membeli saham ABCD, untuk membeli saham EFGH, dan juga untuk membeli saham IJKL. Nah, biasanya atau umumnya reksadana saham ini 80%-nya itu diinvestasikan ke instrumen saham. Nah, karakteristiknya untuk reksadana saham ini adalah untuk investasi jangka panjang. Jadi, buat teman-teman misalnya ini yang pengen investasi saham tapi kemudian merasa belum punya waktu dan juga belum punya ilmu, bisa terlebih dahulu membeli reksadana saham supaya kemudian dananya dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Lalu berikutnya ada juga namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap ini berbeda dengan reksadana saham. Nah, bedanya apa? Kalau di reksadana saham tadi itu diinvestasikan ke saham, sementara kalau untuk reksadana pendapatan tetap ini lebih diprioritaskan kepada alokasi ke efek obligasi atau sukuk, artinya di sini lebih kepada efek surat utang. Nah, tingkat risiko untuk reksadana pendapatan tetap ini adalah medium, artinya dia tengah-tengah. Itu. Nah, yang saya sampaikan tadi, diversifikasi berada di surat utang jangka panjang. Misalnya nih, ada investor kemudian membeli reksadana pendapatan tetap, maka kemudian oleh si manajer investasi ini akan didiversifikasikan ke instrumen surat utang jangka panjang, misalnya ke sukuk A, ke sukuk B, dan juga ke sukuk C. Oke, nah untuk reksadana pendapatan tetap ini horizon waktu yang bisa dikatakan optimum itu ketika digunakan sebagai investasi jangka menengah. Nah, investasi jangka menengah itu kisarannya berapa Mas? Ya kira-kira 3 sampai 5 tahun itu. Nah, berikutnya ada reksadana pasar uang. Nah, kalau tadi reksadana saham tadi ke saham, reksadana pendapatan tetap tadi ke surat utang. Nah, kalau reksadana pasar uang ini diinvestasikan oleh manajer investasi ke surat utang jangka pendek. Surat utang jangka pendek di sini adalah surat utang yang jatuh temponya itu kurang dari setahun. Nah, alokasinya itu ada seperti di efek surat utang yang berjangka pendek, misalnya deposito atau efek SBI, dengan tingkat risiko yang rendah. Nah, misalnya di sini sebagai contoh ada deposito X, deposito Y, dan juga deposito Z, seperti itu. Nah, berikutnya untuk kemudian berapa sih horizon waktu yang optimum untuk reksadana pasar uang ini? Nah, untuk pasar uang sendiri ini sebenarnya investasi di jangka pendek. Jadi teman-teman yang kemudian ingin berinvestasi aman dengan tingkat risiko paling aman, paling rendah itu ya di reksadana pasar uang. Lalu berikutnya kemudian ada juga namanya reksadana campuran. Nah, ketika tadi itu reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana pasar uang itu alokasinya itu ke berbagai instrumen. Nah, kalau reksadana campuran ini dia mencampur, baik itu saham, baik itu surat utang, maupun deposito. Jadi reksadana campuran ini campuran dari ada saham, ada surat utang, ada deposito. Nah, tingkat risikonya ini tinggi. Jadi kalau diurutkan dari tingkat risiko itu, yang pertama tadi ada reksadana saham itu dengan tingkat risiko paling tinggi. Yang kedua ada reksadana campuran. Yang ketiga baru reksadana pendapatan tetap, dan yang paling kecil risikonya itu reksadana pasar uang. Nah, untuk reksadana campuran sendiri diversifikasi portofolionya itu ke berbagai instrumen dengan persentase tertentu. Nah, seperti halnya reksadana saham, investasi yang digunakan di reksadana campuran ini sifatnya lebih ke investasi jangka panjang.
yaitu lebih dari sekitar 5 tahun. Gitu. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai gambaran umum dari reksadana. Ya, lalu sekarang ketika kemudian ditanya apa sih perbedaan dari reksadana syariah dan konvensional, mari kita simak bersama. Kalau dilihat dari sisi pengelolaan, reksadana syariah itu dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Sementara untuk reksadana konvensional sendiri dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Untuk isi portofolionya, reksadana syariah itu berisi dengan efek-efek syariah seperti saham syariah, sukuk, dan juga efek syariah lainnya. Sementara untuk reksadana konvensional itu dapat mencampur baik itu efek syariah maupun efek non syariah, seperti misalnya obligasi, saham non syariah, dan juga emiten-emiten yang memproduksi barang-barang yang tidak diperkenankan oleh syariah itu. Lalu bagaimana dengan mekanisme pembersihan kekayaan reksadana? Nah, untuk reksadana syariah sendiri terdapat mekanisme pembersihan kekayaan dari dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih. Sementara di reksadana konvensional itu tidak ada. Nah, bagaimana dengan pengelolaannya? Untuk pengelolaannya, di reksadana syariah itu dikelola oleh manajer investasi syariah atau disingkat dengan MIS, di mana si manajer investasi ini memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Nah, sementara untuk reksadana konvensional sendiri hanya dikelola oleh manajer investasi itu. Lalu yang terakhir, adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah itu juga ikut mempengaruhi dari reksadana syariah sebagai pengawas. Sementara untuk reksadana konvensional sendiri tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Oke, berikutnya, nah untuk akad antara investor dan manajer investasi dalam reksadana syariah itu adalah akadnya wakalah. Jadi di sini investor itu mewakilkan manajer investasi sebagai perwakilan dari pengelolaan investasinya. Nah, berikutnya tadi kan sempat saya singgung mengenai pembersihan aset non-halal pada reksadana syariah. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Mas? Maksudnya begini, bagaimana pembersihan aset non-halal pada reksadana syariah? Di sini kita dapat melihat dari dua perspektif. Perspektif yang pertama itu adalah perspektif bukan karena manajer investasi dan bank kustodian. Lalu yang kedua ada perspektif oleh karena manajer investasi dan bank kustodian. Nah, penjelasannya, kalau perspektifnya itu bukan karena manajer investasi dan bank kustodian, si manajer investasi ini wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 hari kerja. Nah, sementara apabila kemudian perspektif itu oleh karena manajer investasi dan bank kustodian, maka di sini OJK dapat melarang manajer investasi untuk melakukan penjualan unit kenyataan reksadana syariah tersebut. Dan juga mewajibkan manajer investasi untuk menjual atau mengalihkan unsur kekayaan reksadana syariah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, selisihnya itu dapat diperlakukan sebagai dana sosial. Nah, kemudian bagaimana sih risiko yang ada dalam reksadana? Nah, risiko yang ada dalam reksadana itu pertama ada penurunan nilai aktiva bersih, yaitu seperti yang saya katakan tadi, nilai aktiva bersih itu adalah total kekayaan dari reksadana. Yang kedua itu ada risiko likuiditas, yaitu risiko likuiditas di mana ketika misalnya si manajer investasi ini dia tidak berhati-hati dalam mengelola likuiditas dari pengelolaan reksadana yang dia kelola itu. Lalu yang ketiga itu ada risiko kondisi ekonomi, misalnya seperti terjadi pada saat ini terjadi pandemi COVID seperti ini, yang jelas beberapa reksadana atau bahkan bisa dikatakan semua reksadana itu terpukul. Nah, jadi itu beberapa risiko yang ada dalam investasi reksadana. Berikutnya, apa sih keuntungan yang ada dalam investasi reksadana itu? Yang pertama ada kenaikan NAB. Yang kedua itu adalah pengelolaan oleh profesional. Artinya di sini ketika teman-teman berinvestasi di reksadana, itu teman-teman akan dikelola oleh manajer investasi yang sudah profesional, artinya sudah memahami berkaitan dengan pengelolaan dana dan juga keilmuannya. Nah, begitu juga adanya diversifikasi instrumen, artinya ketika teman-teman membeli reksadana itu sebenarnya teman-teman membagi risikonya dengan diversifikasi instrumen. Nah, berikutnya saya masuk ke materi ETF. Apa sih sebenarnya ETF ini? ETF ini adalah reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu dan diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa yang dapat dicermati pergerakannya. Nah, kemudian apa sih bedanya ETF dengan reksadana reksadana saham itu?
pada perdagangannya, kalau reksadana saham itu dia pelantarannya itu melalui mesin investasi. Nah, kalau ETF ini melalui broker atau melalui sekuritas. Pembeliannya itu di pasar sekunder. Nah, untuk reksadana saham sendiri itu pembeliannya itu 1 unit, sementara satuannya untuk ETF itu adalah 1 lot. Nah, biaya transaksi itu ada biaya pembelian dan juga ada biaya penjualan. Nah, sementara kalau untuk ETF itu biayanya itu ke komisi dari broker. Nah, untuk risiko transaksi, risiko menjadi investasi dari pengelolaan portofolio. Jadi, menjadi investasi ini sebagai sebagai risikonya itu lebih ditanggung. Pengelolaan investasinya adalah menjadi investasi. Nah, sementara kalau ETF ini dapat dikontrol lebih rendah karena transaksi jual beli ETF dapat dilakukan setiap saat selama jam bursa berlangsung. Oh iya, sedikit informasi. Untuk transaksi di reksadana ini hanya dibuka dari jam 9 sampai jam 12. Jadi kalau misalnya teman-teman beli reksadana itu jam 1, itu berarti dihitung di hari berikutnya pembeliannya. Itu. Nah, kalau untuk ETF ini berjalan sesuai dengan saat jam bursa berlangsung. Kemudian nilai aktiva bersih per unit. Nah, yang saya tambahkan tadi ya, perhitungannya kalau untuk reksadana saham itu dia menyesuaikan dengan penutupan perdagangan di BI. Sementara kalau untuk ETF ini harganya itu NAB-nya itu mengikuti jam perdagangan dari BI. Nah, lalu kemudian untuk harga, karena reksadana ini dia ada di penutupan, maka harga yang terbentuk untuk reksadana itu ada di akhir hari, sementara untuk ETF itu dia real time. Nah, untuk underlying-nya reksadana saham itu berdasarkan saham, nah kalau ETF itu berdasarkan pada indeks acuan. Nah, untuk transaksinya, reksadana saham itu transaksinya T+7, artinya setelah dilakukan 7 hari transaksi itu baru ada proses assessment. Sementara untuk ETF sendiri itu hanya 2 hari. Nah, kira-kira seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya membuka kesempatan kepada para peserta nanti dapat bertanya melalui moderator. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.